Bismillahirrahmanirrahim. Tanya mulut-mulut siapa? Tangan-tangan siapa? Dalam rangka Maulid yang kita peringati pada hari ini, paling tidak ada 3 akhlak yang harus kita jaga. Berapa? Yang pertama adalah menjaga akhlak kita kepada Allah. Yang pertama adalah menjaga akhlak kita kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita harus komitmen bahwasanya Tuhan yang kita sembah Allah, yang kita puja Allah, tempat meminta Allah, menggantungkan segala urusan dan permasalahan kita hanya kepada Allah. La ilaha Muhammadur. Lagi kaya Tuhan kita Allah, lagi miskin Tuhan kita, lagi menjabat Tuhan kita, jabatan lengser Tuhan kita, kaya ujian iman, miskin ujian iman. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ibu mau dengar? Santriawan santriawati mau dengar? Dengerin. Pasang kuping. Yang lagi makan taruh dulu makanannya. Yang lagi nyender jangan nyender. Ngorok lagi. Ada nggak Ustadz dalilnya? Ada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Terereng. Saya nyanyi, ibu musik ya bu. Ya bu, setuju? Setuju Jang? Setuju? Akurin dulu musiknya. Musik yang kompak, tanjul. Sekali lagi, akurin dulu musiknya. Musik. Yang miskin jangan bersedih dan jangan. Ntar dulu, ntar korek-korek baik. Siapa ngapa? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Gurunya gelo, muridnya geblek. Lagi ibu mau aja suruh ngikutin. Ya bu, ya bu. Seni indah, betul? Seni indah, betul? Tanpa seni hidup kita terasa hampa, betul? Seperti aku kepada kamu yang berjilbab merah. Kamu tahu nggak jilbab merah kenapa aku datang jauh-jauh dari Tangerang ke Cicangkang Hilir? Kamu tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karena ada kamu di hati aku. Lu kira main lenong coy? Lu lagi ceramah lenong lagi. Bu, seni indah tapi jangan kita nadai seni ya bu. Dangdut indah nggak bu? Indah dangdut. Tapi maaf,
sekarang sudah banyak yang menodai seni dangdut, betul? Kenapa? Penyanyinya yang menodainya. Naik ke atas panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat ke salon, goyang mati-matian. Laki ibu nonton ngap-ngapan mati-matian. Buset. Mula-mula Inul Daratista dengan goyang ngebor, Inul lengser maut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang bergaji, Lia Ajis goyang bulldozer, Nita Thalia goyang heboh, Tita Rizky goyang dada bergetar. Terus saya juga nonton tong. Ibu kalau bisa nyanyi seneng, enak nggak bu? Ibu punya suami lagi makan, ibu nyanyi di depan suami ibu. Bang, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar eneng tambah lagi ser. Sernya ini yang nganahan, ya bu. Bu, bagaimana cara kita menjaga akhlak kita kepada Allah? Tentunya adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Insya nih saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak jamaah di sini ahli ibadah, ahli sholat semua nih. Kelihatan tuh wajahnya terang, berseri-seri, ya. Ada lampu. Bu, kunaon kita kudu jaga sholat kita. Biarin gua mah biar pada stroke lu. Asli. Gua bercanda aja. Mau yang keras apa yang lembek, Bu? Keras yang lembek, Bu. Mau yang panjang apa yang pendek? Kecengan dia sih. Mau pada kawin loh. Kenapa kita harus menjaga akhlak? Kenapa kita harus menjaga ibadah sholat kita? Yo, kahiji tuh bahasa Sunda saya bisa. Sok atuh. Nah, bahasa Sunda saya mah belepotan, jadi bahasa Melayu Betawi aja ya bu ya. Nah, paham kan semuanya? Arti kan? Pertama, bu nih saya kasih tahu ya bu ya. Tong, bu kasih tahu ya. Jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia ya. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa harus sholat ibu? Karena sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah kewajib. Yang namanya wajib kudu dilaksana. Hukumnya fardu ain. Ngapa nek? Ain. Hukumnya fardu ain. Yang namanya fardu atau kewajiban dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalau di sini sholat subuhnya di Masjidil Mubarak penuh enggak? Penuh enggak? Penuh? Penuh sama apa? Mekarpet kata Ustaz BKA. Di sini mah kalau subuh mah, masya Allah, susah saya masuknya. Wah, masya Allah, masih dikunci. Masya Allah. Ya kalau di sini mah rame, kan saya makan orang sini.
kakek saya Al-Mukarram Akum bin Antasik. Beliau dimakamkan di belakang masjid ini bersama nenek saya Santinah binti Bairin. Nah, itu rumah kakek saya itu. Alhamdulillah bisa ya, alhamdulillah. Jadi tetangga, judulnya doang Jakarta. Cuman emang kalau bahasa Sundanya saya bilang tadi belepotan. Kenapa? Karena kelamaan di Jakarta. Ibarat ikan mah kalau kelamaan di kompor gosong. Ibarat handphone memorinya kehapus. Makanya ngomong Sundanya berantakan. Makanya ngomongnya Betawi aja ya Bu. Mohon doanya buat kakek saya, nenek saya yang di belakang masjid ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan tempat di sisi Allah di tempat yang mulia dari tempat-tempat yang mulia. Amin ya robbal. Kalau kayak orang ngeden saya. Biasa aja kali. Terus. Di sini ngaji buat sampai jam berapa? Subuh. Jamaah di sini ngaji buat sampai subuh. Serius? Lu aja yang ngaji, gua pulang. Lu niat muda apa kontrak? Nah, pertama apa tadi? Sholat. Ngaji yang bener apa sih, Bu? Baru juga sebentar, Bu. Ini gimana mau ngaji sampai berjam-jam nih? Bu, jadi yang pertama adalah kenapa kita harus menjaga sholat? Karena sholat hukumnya fardu ain. Nah, apa fardu ain itu, anak-anak? Apa ibu-ibu? Ayo, fardu ain apa? Ayo, si ibu mah. Ayo jawab, yang bisa jawab fardu ain itu teh apa? Ntar saya kasih 50.000. Ayo. Naon fardu ain? Eta teh arti wajib. Naon? Fardu ain teh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dia telah mengikrarkan dirinya bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah. Maka kewajiban setelah itu adalah wa aqimis shalah, yaitu mendirikan sholat. Maka sholat wajib. Mohon maaf ibu, malu kita, khususnya nih bapak-bapak laki-laki yang ngerasa laki-laki. Yo dengerin, yang ngerasa laki-laki. Siap? Yang ngerasa laki-laki, rumah dekat masjid, mau jauh mau dekat, rumah dekat musola, mau jauh mau dekat, kedengaran azan subuh, masuk, berangkat ambil air wudhu, berangkat langsung ke masjid. Minum saya mana ya? Ini betamu, orang ada mejanya, ini betamu. Malu kita nih, Bu, dengerin, Pak. Malu kita nih sama masjid yang bagus. Terakhir saya kesini nih belum ada nih kanopi nih. Ini tuh pasang kanopi gini, tujuannya biar jamaah yang sholat subuh sampai keluar. Yang sampai keluar biar nggak kehujanan. Kalau subuh, waktu sholat subuh ada hujan, biar nggak kehujanan maka dipasang nih kanopi. Betul? Malu kita sama masjid bagus, musola bagus. Di tempat saya di Serpong ada masjid udah habis 8 miliar, tanahnya cuma 500, udah hampir 3 tahun belum kelar.
8 miliar. Aus. Naon cai? Iya. Oh iya. Aus. Minum dulu ya, Bu. Kata guru saya kalau aus minum dulu. Minum ya, Bu ya. Kata guru saya kalau aus mau minum baca bismillah dulu. Ini di panggung depan semuanya air putih semua. Nah, ayah susu ayah. Ente sopan, nggak sopan kalau ngomong sama ustadz sama kiai susu, nggak sopan. Sekarang saya mau tanya ibu, kalau punya anak balita 1 sampai 2 tahun, kalau anaknya pengen nyusu bilangnya apa? Dede mau nenen, dede mau nenen. Ditungguin kopi susu juga boleh ya. Malu kita sama masjid sama musola, udah gede-gede udah bagus-bagus, tapi mohon maaf yang ngisi aki-a, yang azan aki-aki, baca Quran yang imam, yang makmum, sholawatan, nguras kolam, gulung karpet, gulung ngetinker, yang nyapu, yang ngepel, nu mau mati. Malu kita tuh sama masjid sama musola udah gede-gede, ramaikan masjid ramaikan musola, masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa nih Masjid Al Muharram. Kita doakan pengurus DKM-nya beserta jajarannya, pemimpin-pemimpin kita di sini senantiasa diberi nikmat umur panjang, biar kampung ini makin barokah, makin penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Kunaon kita kudu sholat. Kata Nabi, pembeda antara orang kafir dan orang yang beriman adalah soleh. Ini antara ngaji ngantuk sama melek begini nih. Pembeda antara dengan orang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Coba saya mau tanya, orang kafir sok dahar tara, orang kafir sok minum tara, orang kafir sok sare tara, orang kafir sok modal tara, sok orang kafir sok ulin tara, orang kafir sok sholat tara, ya. Coba kalau kita di sini, kalau kita bahasa Sundanya urang sok dahar tara, urang sok minum tara, urang sok sare tara, urang sok sholat tara. Tuh, gampang itu. Awas lo, besok subuh gue tungguin lo. Ntar malam gue nginap di sini. Subuh gue tungguin, coba jamaahnya banyak nggak kayak begini? Nggak usah jauh-jauh, Ustadz nggak boleh ngomong kafir, nggak sopan, nggak enak, terlalu kasar. Oh jangan begitu Pak, kan kemarin rame ya Bu di TV. Iya, jangan ngomong kafir katanya. Kenapa? Katanya nggak sopan.
Akhirnya apa? Terus disebutnya apa? Disebutnya non muslim katanya. Lu kalau ngerubah kafir jadi non muslim berarti lu ngerubah ayat Allah di surat Al-Kafirun. Ya ayyuhan qul ya ayyuhan. Coba lu pikirin. Coba dah kalau diganti non muslim gimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan non muslim. Ya Allah. Gelar kafir itu bukan pemberian dari ulama, bukan dari ustaz, bukan dari kiai, bukan para nabi dan rasul, tapi kafir itu ada gelar yang diberikan oleh Allah di dalam suratnya. Apa arti kafir? Asal kata dari kafara, tertutup hatinya dari apa? Dari kebenaran bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Rasul Nabi kita Muhammad sebagai Nabi kita utusan Allah. Ya kalau situ nggak mau disebut kafir, kalau situ nggak mau disebut kafir, terima Allah sebagai Tuhanmu, Nabi Muhammad terima sebagai nabimu, baru kita umat Islam akan berhenti memanggilmu orang kafir. Terus deh, jago ya bahasa Sunda saya ya. Astagfirullah. Insya. Jadi sholat pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Nggak usah jauh-jauh. Saya mau tanya, kebo sama monyet? Saya mau tanya sama ibu. Monyet sok dahar tara, monyet sok minum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara. Tuh ingetin ya. Orang sok dahar tara, orang sok minum tara, orang sok sare tara, orang sok sholat tara. Kalau seandainya, mohon maaf, ibu punya suami boga salaki, pagawe anak-anak dahar sare minum, ente sholat berarti ibu-ibu sare ejeng. Tuh pak, monyet tuh, monyet. Ih amit-amit saya mah. Saling mengingatkan ya bu, ya sholat wajib. Nah itu yang keberapa? Yang pertama apa? Ya tahu gak sholat. Ngapa kita harus sholat? Karena hukumnya fardhu. Kedua kenapa? Karena sholat itu pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Lalu yang ketiga apa? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Hah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Yang ketiga, karena sholat itu adalah kebutuhan. Seluruh dunia ini tidak sholat, tidak sujud kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, Allah tidak akan rugi. Sebab kenapa? Sebab sholat itu ibadah yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita. Mengapa demikian? Kata Nabi begini, nanti pada yaumil kiamah ketika kita menghadap Allah, kita membawa pahala zakat banyak, membawa pahala sedekah banyak, membawa pahala amal soleh banyak, puasa banyak, sholat sunnahnya banyak. Tapi ketika nanti ditanya tentang sholatnya, ternyata sholatnya sering ditinggalin, dienteng-entengin. Maka apa yang terjadi? Ketika ternyata sholatnya tidak baik, walaupun amalan-amalan yang lainnya itu baik, di hadapan Allah akan tertolak. Bagaikan debu yang ada di tangan, kita tiup,
Ngerti nggak? Sholat. Jadi sholat jangan tinggalkan. Saking pentingnya, sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Wahai Ubadah bin Samit, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Karena kenapa? Kalau engkau tinggalkan sholat, maka engkau akan keluar dari millah, dari agama Allah. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia kafir secara nyata. Na'udzubillahi min. Tuh sholat, ya, sholat dijaga, ya Bu. Nah itu yang pertama, jaga akhlak kita kepada Allah, yaitu dengan sholat. Lalu yang kedua apa? Yang kedua yaitu adalah menjaga akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saat ini kita sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di malam ini kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan umat Nabi Muhammad yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah bareng dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu umat Nabi Muhammad bukan Bu? Umat Nabi Muhammad bukan Bu? Ibu yakin? Yakin? Orang yang cinta Nabi Muhammad, maka Nabi pun akan mencintai kita. Amin ya robbal. Ibu kenal sama Nabi Muhammad? Bapak kenal sama Nabi Muhammad? Bapak-bapak mau lemes kalau ditanya. Bapak-bapak mah begitu kalau ngaji, sok serius. Pala nunduk, kumis paplang. Saya pikir mah dengerin, pules ya mah. Habis kacang pada habis. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir? Ya Rasulullah, wahai Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin bertanya kepadamu, tolong jawab dengan jujur. Demi ayah dan bundaku, siapakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum semuanya Allah ciptakan? Ketika mendengar pertanyaan tersebut, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab seraya tersenyum. Apa kata Nabi kita? Nur nabika ya Jabir. Gila lemes apa sih? Jawabnya apa? Allah. Ibu ngeliatin ceramah saya, apa ngeliatin wajah saya sih? Terpesona banget. Bengong aja. Jangan-jangan saya pulang masih begini aja lagi. Apa jawab Nabi? Nur nabika ya Jabir. Cahaya wahai nabimu Jabir. Jabir jawab. Jabir nanya lagi, ya Rasulullah, maksudmu engkau ya Rasulullah? Cahaya nabiku maksud engkau ya Rasulullah? Betul Jabir. Maksudmu engkau ya Rasulullah? Betul Jabir. Bagaimana ya Rasulullah penciptaannya? Faja'ala dzalikan nur yadur bi qudrati haitsu yasha Allah. Wa lam yakun fi dzalikal waqtil law. Wa lam yakun fi dzalikal waqtil law. Sebelum Allah ciptakan namanya lauhi mahfuz. Wala qalam sebelum Allah ciptakan namanya qalam. Wala jannah sebelum Allah ciptakan namanya surga. Wala nar sebelum Allah ciptakan namanya neraka. Wala syam sebelum Allah ciptakan namanya matahari. Wala malak sebelum Allah ciptakan namanya malaikat. Wala qamar sebelum Allah ciptakan namanya rembulan. Wala jin sebelum Allah ciptakan namanya jin. Wala insi sebelum Allah ciptakan namanya manusia. Ayat teh manis ya. Minum dulu ya Bu ya. Manis teh. Semanis wajah saya.
Hai, terpaksa amat lu tawa. Luar biasa Nabi kita, Bu. Sebelum Allah ciptakan itu semua, nurnya baginda Muhammad udah Allah ciptakan. Kemudian ditanya oleh Jabir, sejak kapan ya Rasulullah? Kuntu nuran baina yada Rabbi qabli khalqi Adam bi arba'ati asyara alfa sanatin. 400.000 tahun sebelum nurnya Nabi Allah, sebelum diciptakannya Nabi Allah Adam alaihissalam, nurnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah ciptakan. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita mah luar biasa. Tapi kalau kita mah biasa di luar, kita sama Nabi bedanya tipis. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Kalau Nabi mah sama kita bedanya tipis, bedanya sedikit. Kalau Nabi mah sedikit tidur, kalau kita mah sedikit-sedikit. Kalau Nabi tidurnya mah matanya doang yang tidur, tapi hatinya tetap terbuka. Beda sama kita. Kalau tidur mata sama hati kebluk. Subuh bablasan. Sholat subuh jam 8. Anak nanya, mak sholat apaan? Suha. Naon mak suha? Subuh jam 2. Nggak apa-apa, Bu. Jadi nih, saya kasih ilmu, Bu, ya. Kalau ibu bapak nih remaja, kalau sholat subuh kesiangan, maaf ya, kalau betul-betul kesiangan dan tidak ada malamnya karena begadang, mohon maaf ya. Kalau subuh kesiangan, betul-betul nggak dengar azan, nggak ada yang bangunin, ibu bangun jam 6, ibu bangun jam 7, ibu bangun jam 8, ibu langsung ambil air wudhu, langsung kerjain sholat subuh. Tahu nggak? Langsung aja laksanain sholat subuh, nggak apa-apa. Ya, karena ibadah sholat itu tidak bisa digantikan dengan amal-amal yang lain, Bu. Kalau dulu kita 10 tahun yang lalu selama 10 tahun ninggalin sholat, 10 tahun nih kita ninggalin sholat, umur 20 sampai umur 30 kita ninggalin sholat, maka kita harus mengganti 10 tahun yang akan datang. Kita baru sadar nih 30 tahun, saat umur kita 30 tahun, kita baru sadar nih, kemarin dari umur 20 sampai 30 gue ninggalin sholat. Maka dari umur 30 sampai 40 tahun, ibu harus ulang sholatnya. Jadi ibu habis sholat subuh nih, sholat lagi subuhnya. Iya, sholat zuhur selesai, sholat lagi zuhur, buat mengganti sholat yang pernah kita tinggal. Tuh gitu ya, karena sholat nggak bisa diganti. Paham kira-kira? Insya Allah. Iya, paham di sini, ntar pulang lupa. Jam 11 nih, udah sejam. Lanjut ya, dipersingkat. Sampai di mana ngaji tadi? Hah? Sampai di mana? Ya. Jadi kita tuh bedanya tipis sama Nabi, Bu, ya. Kalau Nabi mah, Bu, mohon maaf, kita memang sebenarnya nggak ada perbedaannya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita manusia yang paling agung, ya, manusia yang paling agung. Dia memang sosok manusia juga seperti kita, tapi bukan manusia biasa. Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Nabi beludah, kita juga beludah, ya, betul. Cuman bedanya ludah Nabi sama kita beda, ya. Kalau ludah Nabi jadi obat, kalau kita ludah jadi nyakit. Kan pernah tuh kan riwayat ya kan, ketika Nabi Allah Muhammad SAW hijrah bersama Abu Bakar, ya, berdua itu mampir ke Gua Sur untuk berlindung terlebih dahulu. Oleh Abu Bakar radhiyallahu an katanya begini, ya Rasulullah jangan masuk dulu dah, biar saya bersih dulu. Akhirnya tuh Abu Bakar bersihin tuh Gua Sur.
Dibersihin, bersihin tubuhannya. Udah bersih, ya Rasulullah silakan masuk. Di saat Abu Bakar sedang membersihkan buah sur tersebut, ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu tangannya digigit kala jengking. Bengkaknya gede tangan Abu Bakar. Kenapa bengkaknya gede? Karena kala jengking Arab gede. Betul nggak? Pokoknya yang dari Arab gede-gede dah. Gede imannya, gede ketakwaannya. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu? Nggak apa-apa ya Rasulullah. Kok kamu pucat? Apa kamu takut kepada kafir Quraisy? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu menyesal hijrah bersamaku, wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Terus kenapa wajahmu pucat pasti seperti itu? Ini Rasul, tangan saya. Ngapa itu tangan? Digigit. Gigit apa? Kala jongking. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau repotin Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, sini Abu Bakar. Dipegang tangan Rasulullah, diludahin oleh Rasulullah. Saat itu juga, seketika itu juga, tangan Abu Bakar sembuh. Nah, ini bisa ibu praktekkan bu besok sama suami ibu. Bu, kalau suami ibu besok tangannya digigit ular, ludahin bu. Insya Allah tambah bengkak. Sallu ala Muhammad. Cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi. Bagaimana cara kita menjaga akhlak kepada Rasulullah SAW? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Cara kita menjaga akhlak kita pada Rasulullah yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya dan mencintai sosok Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Ibu-ibu sekalian, ayo duduk di pengajian. Jangan lupa ajak teman agar menambah keimanan. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana. Ibu-ibu, ayo kita ngaji, karena ngaji perintah Nabi. Kalau ngaji jangan ngarepin rezeki, kalau enggak kita sakit. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma. Ibu-ibu, ayo kita sholawat pada junjungan Nabi Muhammad. Kalau ngaji jangan ngarepin berkat, karena berkat cuma buat ustaz. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Maka pantas ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, remaja-remajinya adalah pecinta-pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin kalau kita nggak cinta kita kumpul di majlis seperti ini. Betul nggak? Kalau bukan karena cinta, mohon maaf, males kita ke masjid, males kita ikut majelis ilmu. Kenapa? Lebih baik nonton TV, benar nggak? Iya, apalagi di RCTI itu jam 8, Ikatan Cinta.
di Antep, apalagi kalau setiap hari Minggu ada banyak cinta abadi antara Lesti sama Bilar. Nikah bulan Agustus, kemarin informasi kandungan 6 bulan. Lah, ibu nonton TV apa? Tapi dia mah udah nikah duluan, siri ya bu, jangan suuzon, nggak boleh. Tapi emang udah 6 bulan, bukan nikah baru bulan Agustus ya bu ya. Saya mah tadinya awalnya mah ngefans banget sama Lesti bu. Masya Allah dia mah solehah, pakai jilbab, bajunya juga panjang, pakai gamis, suaranya bagus, nyanyinya enak, betul nggak bu? Saya mah ngefans tadinya bu, saya mah demen banget tadi sama dia bu. Dia demennya sama Rizky Bilar. Putus asa, ya udah akhirnya saya begini. Enggak, saya nggak jomblo. Lu jangan ngomong gue jomblo, lu gue mertua gue tuh. Tuh mertua saya ngikut tuh, bini saya tuh. Alhamdulillah Allah kasih rezeki istrinya sana. Saya baru satu bu rezekinya, istrinya bu. Alhamdulillah baru satu ya bu. Ya, jadi akhlak kita, jaga akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mencintai, menghidupkan sunnah Nabi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu bukan sesuatu yang bid'ah bu. Memang ada hadisnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Memang ada. Sesuatu yang baru itu adalah sesat, dan sesat itu tempatnya api neraka. Betul, nggak salah. Karena ada sebagian dari golongan-golongan yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka menyalahkan orang yang suka tahlil dan mereka menyalahkan orang yang suka maulid. Betul nggak? Ada yang begitu. Memang kalau secara cover, tahu cover? Secara cover memang ini sesuatu yang baru. Tapi saya mau tanya, dari awal tadi siang kita mulai peringatan Maulid sampai malam ini, isinya apa aja? Kira-kira ada nggak nyanyian dangdut? Ada nggak manggil biduan? Yang ada adalah zikir dan sholawat, betul? Zikir dan sholawat yang menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah, betul? Tadi ada qori kita luar biasa. Isi dalam maulid bacaan Quran, kita mendengar, kita menyimak bacaan Quran yang dibawakan oleh qori kita yang luar biasa tadi. Mendengarkan ayat Allah ada dalilnya. Kita bersolawat dari awal acara sampai malam ini. Kita dengarkan tausiah, nasihat agama dari guru-guru kita tadi. Semua ada dalilnya. Betul? Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi kalau tidak ada dalilnya sama sekali, itu baru bid'ah. Tadi kita zikir, ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran yusabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allah cuma bilang sebanyak-banyaknya, enggak ditentuin kapan. Betul nggak? Di dalam Al-Quran nggak ditentuin kapan kita zikir, waktunya kapan, enggak. 24 jam yusabbihu bukratan wa asila, dari pagi hingga petang. Gedek banget tuh orang. Kalau ngeliat YouTube, kalau di bulan Maulid rame tuh YouTube tuh. Ustaz, hukumnya Maulid apa? Beda. Tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada zaman Rasulullah, tidak ada zaman sahabat, tidak ada zaman tabi'in. Tidak ada pada zaman 4 mazhab. Kalau Maulid bid'ah mah Ustaz Kiai pada nganggur. Jadi makna yang sebenarnya apabila tidak ada dalil yang mendukung, baru itu bid'ah. Bid'ah itu artinya apa bu? Sesuatu yang baru. Sekarang saya mau tanya sama ibu, wajah ibu, muka ibu, nih tong, muka lu ada nggak di zaman Nabi? Pak,
Muka bapak ada nggak di zaman Nabi? Kagak ada. Berarti muka lu bid'ah. Sesat lu, masuk neraka lu. Orang-orang Arab mah hidungnya mancung-mancung. Orang Indonesia yang hidungnya pesek, biasa aja dong. Jadi apabila tidak ada yang berdasarkan dari dalil-dalilnya, itu baru bid'ah. Kalau masih ada berdasarkan ada dalil-dalil Quran dan Sunnah, itu masih tergolong tidak termasuk bid'ah. Kita punya ulama-ulama luar biasa, ada MUI luar biasa, tempat mencurahkan kita masalah agama, masalah-masalah apapun. Ya mas, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah jam 1 kurang 2 jam. Ya, udah lama juga ya. Lanjut. Ustaz mau misalnya gitu. Nah, perbanyak apa tadi? Yaitu menghidupkan sunnah Nabi, kemudian mencintai Nabi, dan kemudian apa? Kemudian dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya berpesan ke ibu-ibu, kalau salawat, bapak saya juga berpesan pada bapak-bapak, kalau salawat kepada Nabi, hadirkan Rasulullah dalam hati kita. Hadirkan diri kita di hadapan makam Nabi. Man sallayya alayya inda qabrahu wa sami'tu wa nagamtu inda jasadahu. Barang siapa kata Nabi yang bersalawat kepada Nabi, kemudian dihadirkan ke makamku, Allah akan perlihatkan kepada Nabi siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi udah ngelihat kita, udah mendengar salawat kita, kita dianggap enggak menjadi umat Nabi? Pasti dianggap enggak? Maka perbanyak salawat. Kalau urusan salawat, mohon maaf, ibu-ibu dah jagonya. Pengajian jam 12 siang udah datang, nyalain speaker, dipanggil ibunya, ibu teman-temannya satu persatu. Po Juju, po Iem, po Oda, po Sarna, Masna, Esih, Mimin, Eti. Yuk kita ngaji. Ayo ngaji. Habis dipanggilin salawatan dah. Betul nggak? Salawatannya macam-macam. Kalau ibu-ibu mah jangan ditanya. Belum mulai pengajian salawat udah banyak. Ada nada dangdut, ada nada India. Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun Habibuna. Iwapeye. Ibu-ibu, zaman ayeuna, zaman sudah miring, banyak lelaki pada pakai anting, belum nikah udah pada bunting, nenek-nenek pada diribon. Betul nggak bu? Nauzubillahi min. Ada nenek-nenek di sini diribonding ada? Ada mana? Nenek. Tuh, ibu-ibu mah begitu luar biasa. Dipanggil sholawat kalau ibu-ibu mah di tempat saya nih bu. Di tempat saya ibu-ibu dipanggil sholawat, pengajian gak datang-datang, akhirnya ngeluarin jurus terakhir. Sholawat andalan ibu-ibu di tempat saya. Ibu-ibu sekalian, ayo duduk di pengajian, jangan lupa ajak teman agar menambah keimanan. Kata temennya yang gak bisa ngaji, emang dasar pengajiannya hari Jumat, dia gak bisa ngaji, temennya dibales sama dia bari nyuci. Ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali. Jadi pertama apa? Pertama menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Melaksanakan sholat ibadah sunnah, sholat puasa sunnah.
ya, sholat duha, salawat qobliyah ba'diyah, ya, terus sholat sunnah taubah, sholat sunnah tahajud yang terutama. Biar apa? Antara pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling terdekat adalah ketika kita bangun sholat tahajud. Kenapa harus sholat? Sholat wajib, sholat sunnah lainnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sholat berarti dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Apa buktinya? Iyyaka na'budu wa aku menyembah kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Itu kan artinya wujud kita tuh penghambaan yang luar biasa, yang sedang berkomunikasi dengan Allah. Tapi sayang seribu sayang, ketika sholat selesai, pulang dari masjid, keluar dari sholat, kita dusta sama Allah. Kita janji waktu sholat kita hamba Allah, kita minta tolong kepada Allah. Keluar dari masjid selesai dari sholat, kita mintanya sama dukun, mintanya sama orang Ustadz, mohon maaf dagangan saya sepi ini udah sebulan. Jangan Ustadz, maksudnya Bah, udah sebulan dagangan saya sepi, bagaimana ya Bah? Apa kata si Abah? Oh itu mah gampang. Gimana caranya Bah? Iya, lu ikat kodok di pinggiran rumah. Lu ikat kodok di pinggiran rumah. Emang ngapa Bah? Insya Allah tuh kodok kagak kabur. Kok gitu Bah? Ya lu ikat kodoknya. Masya Allah, tabarakallah Ibu. Udah semua 12. Nah ini pertama tadi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama jaga sholat kita, ya, jaga akhlak kita kepada Allah. Terus yang kedua jaga akhlak kita kepada Rasulullah. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jaga akhlak kita kepada orang tua. Inilah sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ya, hari ini, malam ini pergantian jam 12 adalah hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Kenapa kita harus menjaga akhlak kita kepada orang tua? Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sub'ati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak menerima baktiku? Apa jawab Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Rasul menyebut ibu 3, bapak. Rasul menyebut bapak 1, ibu. Bapak 1, ibu. Bapak 1, ibu. Ibu 3, bapak. Berarti bapak 1, ibu 4. Tuh masih ada 2 lagi Pak. Kenapa kita harus menjaga akhlak kita kepada kedua orang tua, khususnya ibu kita? Wahdan ala wahdi. Ini ibu kita nih, ibu-ibu nih pernah ngandung nggak Bu? Pernah ngambil nggak? Pernah ngelahirin nggak? Berat nggak Bu? Berat nggak ngelahirin? Masya Allah, 1 bulan sampai 4 bulan makan serba salah, betul? Makan muntah, minum muntah, ngelihat mertua muntah, ngelihat suami, ngelihat tetangga, ngelihat duit 10 juta. Nah, muntah. Umur 8 bulan, 9 bulan serba salah. Tidur telentang kayak kubah masjid. Tidur miring kayak angka 3. Tidur tengkurap takut pecah. Serba salah ibu. Saya mohon maaf, saya waktu melihat istri saya lahiran, apa yang saya ingat? Yang saya ingat saat itu adalah perjuangan ibu saya ketika melahirkan saya. Itu yang saya ingat Bu. Bayangin Bu, robekan kurang gede, digedein lagi. Masya, bukan ngomong jorok ini. Tuh biar ngerti lu tong, biar hargai orang tua lu. Ini yang muda-muda nih. Bayangin coba. Tuh ibu kita saat ngelahirin, apa yang dia minta sama Allah? Ya Allah, selamatkan anak hamba. Tuh ibu begitu. Dia gak peduli dengan kondisi dia mati atau hidup. Hargai ibu lu tuh. Ya.
Ini anak muda saya mau tanya, ngasih jajan ke ibunya sebulan berapa kali? Berapa kali? Bukan berapa duit. Lu 2 juta setahun sekali. Tuh pengorbanan luar biasa. Pengorbanan ibu, darah, nyawa jadi taruhannya. Lu mah enak aja. Diminta sama ibu antar ke pasar, jalan aja sendiri. Nih saya ada cerita nih. Di daerah Pamulang ada seorang anak yang diminta sama ibunya untuk nganterin ke pasar. Jadi di antara rumah dia ke pasar itu seberang, tengah-tengahnya jalan raya. Tengah-tengahnya jalan raya. Anaknya tiga-tiganya nggak ada yang mau nganterin ibunya. Masya Allah, tabarakallah, Allah punya kehendak. Akhirnya apa? Ibunya berangkat sendiri ke pasar. Begitu berangkat ke pasar, dia nyebrang, alhamdulillah dia selamat. Dia beli pergi belanjaan. Bayangkan, yang dibelanja apa? Orang tuanya cuma minta dibeliin bawang putih sama bawang merah. Anaknya tiga-tiganya gak ada yang mau berangkat ke pasar. Pulang dari pasar bawang merah, bawang putihnya udah dapat, begitu nyebrang dia ketabrak mobil. Ibunya ketabrak mobil, meninggal seketika di tempat kejadian. Masya Allah. Apa yang terjadi? Anaknya menyesal sampai saat ini. Luar biasa. Rasa cinta kasih sayang ibu itu memang tidak bisa diungkapkan secara nyata, tapi dari hati mereka ketika dia berdoa kepada Allah, maka doa mereka dikabulkan. Doaul walid li waladihi ka doain nabi ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya doanya nabi, doanya para rasul kepada umatnya. Makanya saya pesan sama ibu, semarah-marahnya ibu, jangan pernah ngomong ke anak dengan kalimat yang gak baik. Dasar lu bocah setan. Lah kalau bocahnya setan, emaknya siapa? Medik. Nih, saya Sudais Imam Masjidil Haram. Ya, itu kenapa beliau bisa jadi imam besar di Masjidil Haram? Dulu ibunya waktu pengen nyambut orang besar, Bu. Itu saya Sudais itu ngambil pasir, dan pasirnya itu ditabur di makanan untuk tamu. Kira-kira ibu kalau begitu marah nggak, Bu? Marah nggak? Marah. Ibunya saya Sudais juga marah. Tapi apa? Marahnya dia ketika terlontar ucapan dari lisan seorang ibu. Apa kata dia? Kata ibunya, dasar lu saya Sudais, kalau bahasa kita, dasar lu saya Sudais, ku sumpahin lu jadi imam Masjidil Haram. Terbukti gak? Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua, khususnya ibu, itu dikabulkan oleh Allah seperti halnya doa para nabi dan rasul kepada umatnya. Alhamdulillah. Makanya kalau ibu punya anak besok kerjaannya pulangnya pagi, kerjaannya pulang malam, doain, Bu. Doainnya gimana? Dasar lu bocah, godain lu jadi gubernur, godain lu jadi kiai, godain lu jadi orang yang bermanfaat. Begitu kudunya doa. Ya, Bu. Ya. Ya. Paham gak nih kira-kira? Ini udah setengah 12 gini nih, udah serat banget ini. Ya. Jadi maulid yang kita peringati ini, ya, paling tidak ada 3 akhlak yang kita harus jaga. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah. Lalu yang ketiga, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Ya, kalau masalah sejarah-sejarah Nabi, saya rasa semuanya sudah paham. Karena udah banyak dijelaskan oleh guru-guru kita di masjid, ya, di pengajian-pengajian ibu-ibu udah dijelasin bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ya, Nabi punya orang tua namanya Abdullah. Abdullah punya orang tua namanya Abdul Muthalib. Nabi memiliki ibu yang bernama Ibu Siti Aminah. Nabi mempunyai anak
berapa? 7. Terus Nabi SAW memiliki sahabat berapa? 4. Yang